Di video kali ini kita akan coba jalan-jalan di marketplace atau di platform ekosistem Pi Network yang digadang-gadang akan bisa menjadi tempat pertukaran atau tempat belanja ya semua pioner yang mungkin anti dengan bursa ya. Oke, dan ternyata saya teliti dan saya amati pemahaman daripada yang selalu menggemborkan GCV itu yang pertama karena mereka kecewa, yang kedua karena koin mereka sedikit makanya minta satu koin harganya 5 miliar, dan yang ketiga dia berharap atau mempunyai pemahaman kalau Pi itu nggak di listing di bursa, dan itu salah kaprah semuanya karena di data itu nggak sesuai yang dia sampaikan. Karena data yang valid itu ya Pi Network listing di bursa, sudah pernah saya bahas ya, yaitu di Terms of Service Pi Network itu sendiri. Nah, di video kali ini semoga aja ini bisa mencerahkan dan menyadarkan para kaum GCV yang masih kekeh. Ternyata mereka banyak faktor ya menolak dengan adanya bursa-bursa yang melisting Pi Network. Salah satunya itu tadi koinnya sedikit. Yang kedua karena kekecewaan karena termakan berita-berita GCV. Yang ketiga banyak orang yang belum bisa mencairkan ke bursa karena ribetnya prosesnya. Sebetulnya nggak ribet-ribet amat karena sudah pernah saya tutorialkan juga di OKX bagaimana cara mencairkan koin Pi kita, dan itu sudah banyak yang mencairkan. Kemudian karena mereka sudah didoktrin yang namanya kepercayaan saat open mainnet itu harganya GCV, setelah di listing di bursa harganya nggak sesuai, mereka kecewa karena mereka mendapatkan informasi yang tidak valid. Kan core team nggak pernah menyebutkan harga GCV, kok mereka bisa sangat mempercayai GCV. Oke lah, kita anggap harganya GCV, tapi itu nanti beberapa puluh tahun ke depan ya. Kalau sekarang kan sudah ada harganya di bursa, jadi mau nunggu apa lagi? Oh, nunggu satu lagi, yaitu di platform ekosistem yang satu ini. Sekali lagi ya teman-teman, disclaimer ya, ini bukan nyinyiran, ini edukasi supaya teman-teman tuh sadar, dan inilah informasi yang valid ya. Oke, jadi kalau saya ngomong tuh pakai data, bukan hanya cengar-cengir aja dan berhalusinasi, tetap GCV. Oke lah, anggap saja GCV ya. Mari kita lihat di platform ekosistemnya di sini. Karena ini sudah mainnet tapi belum diverifikasi ya oleh core team, dan umumnya pemahaman kalian tuh kaum GCV ya kan, koin Pi itu sekarang kan udah open mainnet, open network juga ya kan, jaringannya sudah dibuka, tapi untuk ekosistemnya ini belum bisa digunakan karena belum terverifikasi. Sekali lagi teman-teman, ini platform-platform ini bukan buatan core team, tapi ini adalah buatan para pengembang atau developer yang dimana mereka itu mengikuti yang namanya program hackathon. Dan uniknya di program hackathon yang pertama saat itu, kalau pionir yang lama pasti tahu, sudah pernah saya bahas juga di video-video beberapa tahun yang lalu. Pemenang hackathon itu Pi Chanmol, dan di sini Pi Chanmol tidak ada. Entah kenapa, saya nggak ngerti apa sebabnya dia tuh nggak nongol lagi di ekosistem Pi Network ini. Kalau kalian menemukan yang namanya Pi Chanmol, silahkan komen di bawah ya. Mungkin saya yang kurang menelusuri lagi. Tapi saya sudah cari-cari, sudah saya search di kolom pencarian, Pi Chanmol itu nggak ada guys. Padahal sebetulnya Pi Chanmol itu yang sudah menjadi pemenangnya. Yang namanya pemenang pasti platformnya itu sudah yang terbaik. Dan anehnya ketika saya cari di sini Pi Chanmol tidak ada. Ya mungkin karena mengundurkan diri atau bagaimana, mungkin karena di demon saat melis harga-harga yang dijual di perusahaan Pi Chanmol itu tidak sesuai GCV ya kan, padahal Pi Chanmol juga sudah mengatakan harganya nggak GCV dan menolak karena memang saat itu spekulasi. Sekarang sudah terbukti harganya nggak GCV. Dan mari kita lihat yang namanya platform-platform ekosistem ini, dan ini kegunaannya masing-masing berbeda, dan mayoritas pemahaman kaum GCV setelah open network itu bisa dijual belikan atau dibarter ke barang. Yang namanya barter ke barang pasti platformnya menuju ke platform commerce. Kita pilih yang kategori platform commerce atau e-commerce, artinya platform-platform ini menjual barang-barang, produk-produk yang bisa kita tukarkan atau kita beli dengan koin Pi. Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada Dabia Mall. Kita akan buka di sini ya, kategori ini adalah e-commerce ya teman-teman. Jadi ya jual beli barang, dan kita bisa barterkan koin Pi kita di sini di platform ekosistem ini. Mari kita lihat, kita buka walaupun ini belum diverifikasi. Nah, di sini saya sudah buka platform e-commerce yaitu Dabia Mall ya. Ini contoh satu saja. Nah, di sini ada yang namanya barang batu cincin ya. Ini ya kurang lebih dihargai 0,0005.210. Kemudian yang aneh dan bin ajaib sangat mahal yaitu adalah ini
shipping. Harganya 2 koin Pi atau 2 Pi. Kalau pemahaman para kaum GCV, 1 Pi itu harganya 5 miliar. Kita secara logis saja ya berpikirnya, otak kita kan masih waras. Masa iya harga kain yang seperti ini ya, busa kayak gini, ini adalah busa ati berkualitas ya untuk kebutuhan kerajinan atau lainnya. Ukurannya fix 100 kali 60 cm. Ya kan, artinya 1 meter 60 cm kan. Cek kembali pesanan Anda sebelum membeli. Masa iya hanya sebuah kain kapas ya berkualitas kayak gini, sedia busa ini ya, kain busa untuk kerajinan kayak gini, harganya 10 miliar. Kan nggak masuk logika. Itu yang pertama untuk penolakan para kaum GCV yang selalu ngomong 1 pi itu adalah 314.159 dolar. Dan kalau kalian beli itu nggak bisa juga, karena platform Dabia Mall ini tidak tersedia bagi negara Indonesia. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Platform-platform yang ada di sini mayoritas kebanyakan itu adalah platform luar negeri, guys. Alangkah ribetnya kalau kita beli ke platform luar negeri, ya, platform e-commerce ini. Sedangkan di Indonesia sudah ada platform oranye, platform hijau, ya kan, platform merah, dan mereka semuanya sangat cepat kalau kita beli. Ngapain harus beli ke platform e-commerce yang ada di luar negeri? Oke lah, anggap saja platform di Indonesia kan nggak nerima koin Pi. Kalau platform ini kan ekosistem Pi, kita bisa tukarkan koin Pi kita ke platform ekosistem ini. Oke lah, itu benar. Tapi masalahnya platform ini belum bisa digunakan. Kita lihat nanti ke depannya ya. Dan alangkah ribetnya kita beli hanya barang-barang kayak gini dari luar negeri, ya kan? Alangkah berapa lama kita menunggunya dan bagaimana barangnya asli atau palsu kan kita nggak tahu. Kemudian ini sendal ya. Sendal ini harganya 0,05. Oke, saya nggak tahu ini ada bendera, logo bendera Indonesia. Tapi kalau kita klik di sini, nah ini tersedia bagi Indonesia ya. Ada di sini kalian bisa lihat di bawah ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Papua. Dan ini tersedia untuk Indonesia. Artinya ya mungkin penjualnya juga dari Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman reviewnya. Ini platform kategori e-commerce. Kita coba cari yang lainnya. Nah, ini ada yang namanya Marketplace. Kita coba buka open apps walaupun belum diverifikasi ya. Nah, di sini masih berbahasa Indonesia. Kita coba rubah ke bahasa Indonesia. Apakah ada ya, teman-teman? Sepertinya nggak tersedia untuk bahasa Indonesia, guys. Di sini ada Inggris, Prancis, Espanyol ya. Dan ini sudah dipastikan tidak diperuntukkan untuk orang Indonesia karena tidak ada bahasa Indonesia. Bagi yang paham bahasa Inggris ya bisa saja gunakan aplikasi yang namanya Marketplace ini. Nah, ini dia. Jadi pertanyaannya ya kan, apakah marketplace atau platform-platform e-commerce atau ekosistem ini dia akan menggunakan harga GCV? Ya pasti analisa saya tidak lah. Ngapain harga GCV? Alangkah ruginya mereka. Ya kan? Alangkah ruginya mereka. Sedangkan di bursa sudah ada harga. Ya pasti akan mengikuti harga yang sudah ada. Nggak mungkin mereka bikin harga sendiri. Dan Kortim juga tidak mungkin menetapkan harga. Jadi sampai sini paham ya. Jadi dengan adanya video ini, penjelasan dari saya ini, semoga teman-teman paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas ya saya jawab. Kalau kalian masih bertanya-tanya, jadi tujuan koin Pi itu diciptakan bukan hanya di bursa, tapi juga di platform utilitasnya. Masalahnya platform utilitasnya belum ada yang bisa digunakan, guys. Jadi kita tunggu aja nanti setelah Pi Day atau Pi Day ya, setelah 14 Maret. Apakah nanti Kortim akan mengupdate informasi ini atau enggak? Kembali lagi, ini adalah buatan daripada developer atau pengembang, bukan Kortim. Jadi ya kelayakannya nanti juga Kortim yang akan menyeleksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Peichan Mall itu adalah pemenang hackathon di hackathon pertama. Tapi saya cari di sini nggak ada, guys. Nggak tahu entah mengundurkan diri atau karena kecewa atau bagaimana, saya nggak ngerti. Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.